guys, welcome back again to my YouTube channel Pinky Lala. Udah like and subscribe belum? Teman-teman, seneng banget nih teman-teman. Sorry ya untuk beberapa hari ini aku tuh kayak kurang get into karena anakku tuh lagi fokus gitu kepada look. Jadi dalam 3 hari itu aku lagi bener-bener fokus ngurusin anak. Jadi ini juga kalian lihat lah, ini seadanya aja aku ya. Oke. So kali ini teman-teman, aku bakalan mau cerita. Doain aku ya guys, aku bakalan mau kayak upgrade, mau kasih tahu orang-orang tuh aku jadi juga sebagai motivator. Dan aku tuh sering banget diundang ke luar negeri, kemanapun, untuk kasih motivator kepada ribuan orang dalam bahasa Inggris juga dan dalam juga bahasa Indonesia juga. So oke, today hari ini karena aku mau ngedukasiin kita semuanya bagaimana caranya menjadi perempuan atau orang yang tangguh. Oke, kalian siap ya dengerinnya? Oke, sebelum aku bahas, pasti semua orang tuh pasti ngalamin yang namanya susah, seneng, bisa punya keluarga yang cukup ekonominya. Kalian tahu sendiri, pampers mahal, susu mahal semuanya. Terus juga belum lagi yang punya suami, ada juga masalah suami istri, itu kan juga konflik yang nggak mudah teman-teman ya. Dan juga pergaulan kita, belum lagi kerjaan, terus juga cari kerjaan susah ya hari-hari gini, banyak banget. Maka kita bersyukur banget kalau kita bisa makan atau apa, karena banyak banget orang di sana tuh yang nggak punya makanan, yang nggak punya, apalagi kalau kita lihat di rumah sakit banyak banget yang sakit guys. Anakku juga baru, makanya teman-teman ya, sebelum aku memulai ya, kita harus mengucap syukur teman-teman kalau kita tuh dikasih sehat, kalau kita tuh dikasih bisa nafas gitu ya. Dan semua ini tuh gak dipakai apa-apa gitu, tapi yang dipakai itu cuma badan kita sehat, dan begitu kita bisa berguna buat orang, terus kita nggak ngerepotin orang, kita bisa ada makanan, ada minuman, terus kita berguna, udah, dan kita bisa membuat dampak positif untuk orang lain. Ya Allah guys, cuma segitu aja supaya hidup kita juga ibadah. Bener gak sih? Setuju dengan aku? Ketik setuju ya di komennya yang setuju ya. Oke guys, semoga hidup kita ini, ada pertanyaan sih, kenapa kita harus hidup di muka bumi ini? Kenapa ya kita harus hidup di muka bumi ini? Kalian pernah kepikiran sih kita kan hidup di muka bumi, kenapa? Nah itu nantilah episode berikutnya ya, kita coba bahas ya. Tapi kurang lebih aja ya menurut aku hidup di muka bumi ini. Tapi ada yang nggak bisa secara gamblang sih ngomong ini. Tapi intinya itu kita selalu positif thinking. Kita toleransi setiap perbedaan di muka bumi ini, pasti kita beda semuanya. Tapi bagaimana kita merangkul, kita menjadi yang mengalah, karena mengalah tuh sakit. Dan kita tuh mengalah, dan kita akhirnya bisa mengajak ribuan orang, bahkan ratusan, bahkan seluruh orang di muka bumi untuk apa? Untuk menjadi positif, untuk menjadi berguna buat dirinya sendiri, dan juga intinya kita menebarkan cinta dimanapun kita berada. Oke guys, semakin banyak orang yang penuh cinta gara-gara kita, berarti kita semakin jadi dampak yang positif buat seluruh dunia. Itu menurut aku. Tapi banyak banget orang kaya yang cuma memperkaya diri sendiri, yang cuma bahagia dengan harta-hartanya, sibuk dengan bisnisnya, tapi ya gak pernah mikir orang lain. So I encourage you guys buat kita tuh, menurut aku orang kaya itu adalah orang yang membuat orang lain kaya. Oke? Kaya hati, kaya harta. Oke teman-teman, gimana ya, fokusnya gimana caranya membuat kita menjadi orang yang tangguh dan orang yang kuat dalam menghadapi segala masalah. Oke? Yang pertama kita harus dekat dengan sang pencipta kita di semua agama, dan kita saling menghargai semua agama. Ya, kita pastinya punya Tuhan kan, semuanya orang. Ya kita harus dekat dengan sang pencipta kita, karena siapalah kita selain kita ini ciptakan darinya gitu ya. Oke, itu yang pertama. Jadi apapun serahkan kepada Dia, dan hanya berdoa kepada Dia, dan minta Tuhan kita untuk menolong setiap pergumulan kita, setiap permasalahan kita teman-teman gitu ya. Nah oke, dan Allah pokoknya sangat baik lah sama kita semuanya ya teman-teman. Oke, yang kedua, kita ini kan di dunia ini butuh uang ya. Jadi yang kedua ini, kita ini tipsnya harus rendah hati untuk kita belajar. Tips kedua itu harus rendah hati supaya kita bisa belajar, supaya kita nggak merasa sombong. Nah karena kenapa dengan hal itu aja kita bisa jadi orang yang kuat? Karena kalau kita rendah hati, kita nggak usah tahu, kita dibilangnya juga mau dengar kata orang gitu ya. Oke, yang ketiga adalah kita harus memproduksi uang. Yang ketiga itu karena kita butuh uang. Kita harus jago mencari uang gitu. Tapi bukan uang adalah segalanya, walaupun segalanya perlu uang, tapi bukan uang segalanya. Contoh, kalau misalnya kita ada anak sakit atau apa ya,
utamakan keluarga. Banyak juga suami-suami atau istri-istri yang lupa akan keluarga karena dia sibuk cari uang. Uang tuh mau dicari sampai kemana juga, mau dijadiin apa sih guys? Kita tuh cuma makan cuma nasi padang, kopi, teh, udah cuma butuh berapa sehari, nggak nyampe 50.000. Udah, kita udah bersyukur. Tapi memang kita juga harus punya cita-cita yang tinggi ya, cita-cita yang tinggi. Oke, di sini untuk jadi punya uang ya, kenapa kita bilang punya uang ya, karena kalau nggak punya uang kita nggak bisa makan. Nah, supaya punya uang ini apa ya, tipsnya supaya punya uang adalah kita jangan malu ya, jangan malu. Nah, ini kan orang cuma malu, jangan salah loh, malu itu susah teman-teman. Banyak orang tuh mau jadi bos, tapi tuh kita tuh siapa sih yang mau jadi bos? Tapi kalau dia belum bisa jadi bos, dan kita harus kayak bisa apa aja. Contoh lah ya, banyak orang, aku malu kerja OB, kerja nyapu-nyapu jalan, kerja cari inilah cari itu, aku malu gitu. Kenapa kita harus malu? Kita lebih malu lagi dong kalau kita pinjam uang sama orang. Jadi teman-teman, contoh lah, teman-teman mau jualan pisang goreng atau apa, jangan pernah malu intinya ya. Pokoknya jangan malu kerjain apapun ya teman-teman, karena dengan malu itu, dengan kita nggak malu itu, kita bisa membuat kesuksesan berikutnya dengan tidak malu gitu teman-teman. Oke? Nah, terus habis malu itu, kalau kita nggak malu, tips berikutnya adalah seimbang atau adil. Loh, apa hubungannya? Oh iya dong. Kenapa banyak orang nggak sukses? Karena fondasinya itu nggak kuat. Fondasi itu gini ya, contoh kita banyak uang, tapi itu nggak adil. Dan kita tuh kayak, kok adil sih? Kok seimbang sih? Iyalah. Misalnya contoh nggak adil. Kita naik mobil. Sebenarnya kita lihat mama kita nggak punya mobil. Atau misalnya kayak kita kerja, tapi anak kita nggak bahagia di rumah. Buat apa? Ya, jadi kita memang harus, menurut aku, hidup itu harus kayak ambil-ambil bola. Jadi kayak gini. Satu, kita bawa diri kita sendiri. Kedua, kita bawa orang tua, diri kita, orang tua, anak, bawa bola anak. Orang tua juga harus disayang. Bawa bola apa? Kerjaan kita. Terus ada lagi bola kepercayaan kita sama Tuhan kita, ya. Dan lain sebagainya, bola-bola yang lain. Nah, itu harus dipegang, akhirnya kepegang semua. Ya, jadi jangan sampai, jadi harus bagi rata, harus baik sama anak, harus baik sama istri, harus juga cari uang sehingga seimbang. Nah, kalau kita seimbang, ini pasti Tuhan juga dibawa naik gitu, seimbang semuanya, seimbang. Dalam kata apapun, kerjaan pun juga harus seimbang semuanya. Jadi kalau kita bisa naik dan bisa jadi besar. Tapi kalau bangunan satu tinggi, satu pendek, lama-lama kan juga lama-lama pergi gitu kan ya. Jadi seimbang itu susah teman-teman, karena kita harus berusaha baik sama orang. Oke, yang tips berikutnya, no jaim. Jangan mikirin pencitraan ya, no pencitraan. Hidup ini bukan tentang pencitraan. Jadi kita nggak usah mikirin pencitraan atau apa, tapi kita tuh mikirin gimana caranya kita itu hidup. Jangan mikirin kata orang, tapi kita mikirinnya tuh real gitu loh. Anak kita butuh makan, iya pakai duit lah, nggak pakai doa. Masa kayak supermarket beli pakai doa, pakai duit dong. Jadi kita harus real. Oke teman-teman, kayaknya segitu aja teman-teman dulu ya. Nanti kita lanjut lagi ke part 2 ya teman-teman, karena ini memang cuma ngisi aja. Nanti I'm going to make the real serious one untuk ngejelasin gimana caranya jadi orang tangguh. Oke, dengan hal itu semua teman-teman, kesimpulannya, dengan kita nggak malu, kita berpegang pada Tuhan kita, terus kita seimbang juga dan lain sebagainya. Nah, itu kalau dikumpulin teman-teman, insya Allah, dan kalian tuh bakalan kuat. Dan satu aku tambahin, jangan pernah mengandalkan orang lain, karena kita jalan aja sendirian. Kalau suami kita atau siapapun nggak bisa nganterin, ya udah kita jalan sendiri, kita harus mandiri. Oke teman-teman, kalau itu kalian kerjain dengan serius, kalian pasti akan menjadi badak. Dan pertama badak kecil, lama-lama badak besar seperti aku. Tapi aku juga masih kecil kok, banyak lagi yang masalah lebih besar. Oke teman-teman, jangan lupa like dan subscribe. Dan kalian mau channel apa lagi, ketik di sini ya. Thank you, dadah.